Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kana Lestari dengan NIM 721141912 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab 4 pengguna dan pengembang sistem. Organisasi bisnis, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Suatu sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Yang diilustrasikan pada gambar tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh para manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan informasi unik dan area-area bisnis tersebut. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna dan fasilitas basis data dan informasi. Spesialis informasi ini menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Analisis sistem. Spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem baru untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Administrator basis data adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyaji situs web perusahaan. Nah, webmaster ini harus bekerja dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan dan atau sekutu bisnisnya itu selalu terbuka. Spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi tersentralisasi diilustrasikan pada gambar tersebut. Nah, struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Nah, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi administrasi basis data jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembang maupun pemelihara. Struktur organisasi layanan informasi. Struktur organisasi inovatif. Nah, suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model sekutu, platform, dan skala. Nah, struktur tersebut meliputi jaringan penentuan visi yang memungkinkan CEO bekerja dengan manajemen puncak dalam perencanaan strategi sumber daya informasi. Jaringan inovasi yang dipergunakan oleh CEO berinteraksi dengan area-area bisnis hingga aplikasi inovatif dapat dikembangkan. Jaringan penjaring sumber yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan para vendor yang bertujuan mendapatkan sumber daya informasi. Komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir, end user computing, EUC, timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Yang keempat, peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir itu menyamakan kemampuan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak dan komunikasi.
Pengguna sebagai sumber daya informasi, resiko komputasi pengguna akhir. 1. Sasaran sistem yang buruk. 2. Sistem yang dirancang dan didokumentasikan. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang 4, hilangnya integritas data. 5, hilangnya keamanan. 6, hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal maupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Pengetahuan komputer. Komputer literasi adalah kemampuan untuk mengembangkan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi, information literasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Teori sistem. Sistem teori menjelaskan bagaimana cara menggambarkan satu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif. Pembuatan model sistem. Sistem modeling terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasi suatu sistem. Keahlian pengembang sistem. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian berkomunikasi, kemampuan analisis, kreativitas, dan kepemimpinan. Keahlian komunikasi, communication skill, melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan informasi lisan, tulisan, maupun gambar. Kemampuan analitik ini melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Kreativitas. Kreativitas ini merupakan penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Kepemimpinan leadership adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan knowledge management sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan dan mengelolanya. Otomasi kantor. Otomasi kantor, office automation, meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Penggunaan email oleh kalangan manajer dan profesional telah merubah konsep kerja dari bagian administrasi langsung ke tangan manajerial. Kantor maya. Konsep kantor maya virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh satu jenis kemampuan komunikasi dan elektronik. Telecommuting dan hoteling merupakan suatu istilah yang diperkenalkan karena sepertinya merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan kantor maya, biaya fasilitas yang rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang tiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Yang terakhir, kontribusi sosial. Kerugian kantor maya, moral yang rendah. Maksud moral yang rendah ini tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Kekhawatiran akan risiko keamanan ini, keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Thank you. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.